Saya Latifah Nur Hidayati dengan NPM 2175355 dari kelas MI 4B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan 13.3.12 paket Rajar Configure a WPA2 Enterprise VLAN on the WLC. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama. Di sini kita akan membuat user profile terlebih dahulu dengan nama kita dan email kita. Oke, jika sudah langsung saja klik OK. Oke, pada paket Racer Configure WPA2 Enterprise VLAN on the WLC ini, di sini sudah terdapat addressing table yang terdiri dari device, kemudian interface, kemudian IP address. Kemudian di sini ada beberapa objektif atau tujuan di mana kita akan mengkonfigurasi interface VLAN baru di WLC. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi WLAN baru di WLC. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi cakupan baru di server DHCP internal WLC. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi WLC dengan SNMP. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server radius untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Kemudian di sini kita akan mengamankan WLAN dengan WPA2 Enterprise. Kemudian di sini kita akan menghubungkan host ke WLC baru. Oke, langsung saja kita masuk ke instruksi. Untuk untuk bagian yang pertama, di sini kita akan membuat WLAN baru. Kemudian untuk langkah yang pertama, di sini kita akan membuat VLAN interface baru. Oke, kita masuk ke admin PC. Kemudian kita masuk ke web browser. Kemudian di sini kita akan memasukkan IP address dari WLC. Yang ini kita salin saja. Oke, kita klik go. Kemudian di sini kita login. Untuk username dan passwordnya di sini kita admin, dan untuk passwordnya Cisco 123 admin. Di sini Cisco 123. Kita login. Oke, kemudian di sini kita klik bagian controller. Kemudian di sini kita klik interface. Kemudian kita klik new. Kemudian di sini untuk interface name-nya kita beri nama WLAN 5. Kemudian untuk VLAN ID-nya di sini kita beri VLAN ID 5. Jika sudah, langsung saja kita apply. Oke, kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi interface physical port number 1. Oke, di sini untuk port numbernya 1. Kemudian di sini untuk IP address, netmask, gateway, dan DHCP server, kita dapat mengisinya dengan melihat sesuai yang ada di perintah. Oke, langsung saja. 192.168.5.254. Untuk netmasknya 255.0.
Untuk gateway-nya 192.168.5.1. kemudian untuk DHCP servernya 192.168.5.1. Oke, kemudian kita cek terlebih dahulu, yaitu 192.168.5.054, kemudian 255, 255, 255.0, 192.168.5.1, 192.168.5.1. Oke, jika sudah, kita klik apply. Kemudian kita save configuration. Oke, kemudian sini kita masuk ke langkah yang kedua. Di sini kita akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius. Oke, kita masuk ke security. Kemudian kita klik new. Untuk bagian ini kita akan memasukkan server IP address milik Radius. Yang ini kita salin saja. Oke, kemudian untuk share secretnya di sini kita menggunakan Cisco 123. Kita salin. Oke. Kemudian kita klik apply. Kemudian di sini kita masuk ke langkah yang ketiga. Di sini kita akan membuat WLAN baru. Kita pergi ke WLAN. Kemudian kita klik go. Kemudian untuk profile name di sini kita menggunakan floor to employees. Floor to employees. Kemudian untuk SSID-nya kita menggunakan SSID 5. Kemudian untuk ID-nya kita menggunakan ID 5. Oke, kita cek terlebih dahulu. Floor to employees, kemudian SSID 5, kemudian ID-nya 5, kemudian kita apply. Oke, pada bagian ini kita checklist bagian enable. Kemudian untuk interface grupnya di sini kita rubah menjadi WLAN 5. Oke, kemudian di sini kita masuk ke advance. Kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan Flex Connect. Oke, bagian ini kita enable. Kemudian jika sudah kita apply.
kemudian di sini kita masuk ke langkah yang 4, yaitu di mana kita akan mengkonfigurasi WLAN security. Kita masuk ke WLAN ID, kemudian kita masuk ke WLAN ID 5, kemudian kita masuk ke security. Kemudian untuk layer 2 security ini kita ganti menjadi WPA plus WPA2. Kemudian untuk WPA2 policy-nya di sini kita checklist. Kemudian untuk authentication key management-nya kita checklist yang bagian 802.1x. Kemudian kita masuk ke AAA server. Untuk server satunya di sini kita rubah untuk IP dan portnya. Kemudian jika sudah kita apply. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke bagian yang kedua, di mana di sini kita akan mengkonfigurasi lingkup DHCP dan SNMP. Untuk langkah yang pertama, di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP scope. Oke, pertama kita masuk ke controller. Kemudian kita masuk ke interface. Kemudian di sini ada pertanyaan interface apa saja yang terdapat di sini, yaitu untuk interface-nya terdapat WLAN 5, manajemen dan virtual. Kemudian kita klik bagian interface management. Kemudian untuk interface manajemen ini kita akan mencatat informasi tentang IP address, netmask, gateway, dan DHCP servernya, di mana informasi tersebut akan kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Kemudian di sini untuk IP address-nya terdapat 192.168.254. Kemudian untuk netmask-nya di sini 255.255.255.0. Kemudian di sini untuk gateway-nya 192.168.200.1. Kemudian di sini untuk DHCP servernya tidak diketahui. Oke, kemudian di sini kita masuk ke internal DHCP server. Kita masuk ke DHCP scope. Kemudian sini kita klik new. Kemudian untuk scope name di sini kita beri nama Right Management. Jika sudah, langsung saja kita klik klik apply. Kemudian kita masuk ke right management. Kemudian di sini kita akan mengisi pool start address dan pool end address, kemudian network, netmask, dan default router sesuai yang ada di perintah. Oke, langsung saja. Itu 192 untuk networknya yaitu 192. Untuk network, netmask, dan default router ini kita isi sesuai yang kita dapat informasi di interface management. Oke, yaitu 192 168 200 0 1.
Oke, kita cek terlebih dahulu agar tidak salah, yaitu 92, 168, 200, 240, 192, 168, 200, 249, 192, 168, 200, 0, 255, 255, 255, 192, 168, 200, 1. Kemudian untuk status kita enable. Ya sudah, kita apply. Oke, kemudian kita save configuration. Sukses ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Di sini kita akan mengkonfigurasi SNMP, yaitu kita masuk ke manajemen. Kemudian kita masuk ke SNMP, kemudian kita masuk ke tab Save. Kemudian kita klik new. Untuk community name-nya di sini kita beri nama WLAN SNMP. Kemudian untuk IP address-nya kita salin saja. Oke, jika sudah kita apply. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Di sini kita akan menghubungkan host ke jaringan. Kemudian untuk langkah yang pertama, di sini kita akan mengkonfigurasikan host untuk terhubung ke jaringan enterprise. Oke, kita minimize lebih dahulu. Kita masuk ke wireless host, kemudian kita masuk ke PC wireless, kemudian kita masuk ke profil. Kemudian di sini kita klik new. Kita beri nama VLC net. Oke. Kemudian kita masuk ke advanced setup. Untuk bagian wireless mode, di sini kita pilih infrastruktur mode SSID 5, kemudian kita next. Kemudian untuk network setting, di sini kita pilih obtain network setting automatically DHCP. Oke, kemudian kita next. Kemudian untuk security, di sini kita pilih yang WPA2 enterprise. Kemudian kita next. Kemudian untuk login name dan password kita sesuaikan yang ada di perintah, kita salin saja. Untuk passwordnya, oke, kemudian kita next. Kemudian kita save. Kita klik bagian connect to network. Kita tunggu hingga beberapa saat. Oke, sudah berhasil ya. Wireless host sudah terhubung ke LAP1.
Oke, kemudian untuk yang di sini konfirmasikan bahwa wireless host telah tersambung ke WLAN. Wireless host harus menerima alamat IP dari server DHCP yang dikonfigurasikan untuk host R1. Alamatnya kemudian kita coba cek untuk IP address. Oke, untuk wireless host di sini untuk 192.168.5.2 ini sudah termasuk dalam jangkauan 192.168.5.0. Oke, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Di sini kita akan uji konektivitas. Kita masuk ke command prompt. Kemudian kita klik di sini ada informasi mengenai DHCP-nya. Kemudian di sini ada pertanyaan di jaringan mana seharusnya alamat itu berada, jelaskan. Oke, alamat harus berada di jaringan 192.168.5.0 prefix 24. Di sini 192.168.5.2 ini sudah termasuk jangkauan dari 192.168.5.0 prefix 24. Kemudian interface dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP-nya dari 192.168.5.1. Kemudian itu adalah alamat subinterface router untuk VLAN 5. Kemudian DHCP berjalan di router untuk memberikan alamat ke host nirkabel. Oke, jadi dia mendapatkannya dari DHCP. Kemudian di sini coba kita tes konektivitas pada radius. Oke, berhasil ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan refleksi. Untuk pertanyaan yang pertama, server Radius menggunakan mekanisme autentikasi ganda. Apa dua hal yang diautentikasi oleh server Radius? Mengapa? Jadi server Radius itu mengautentikasi WLC dan host nirkabel, di mana WLC membuat permintaan autentikasi atas nama host nirkabel. Dan autentikasi WLC diperlukan karena penting untuk melindungi tabel server Radius dari nama pengguna dan kata sandi dari perangkat yang tidak sah. Dan karena itulah mengapa share secret yang kita tadi telah lakukan konfigurasi itu diperlukan selama konfigurasi WLC untuk menggunakan server Radius. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa keunggulan WPA2 Enterprise dibandingkan WPA2 PSK? Oke, jadi keunggulan WPA2 PSK ini mengharuskan semua host menggunakan kata sandi yang sama. Selain itu, nama pengguna tidak diperlukan. Hal ini lebih sulit untuk memantau saat pengguna terhubung dan keluar dari jaringan. Selain itu, karena begitu banyak host yang menggunakan kata sandi yang sama, lebih mudah bagi pelaku ancaman atau hacker untuk mencuri kata sandi dan mendapatkan akses ke jaringan. Dan apabila kata sandi PSK perlu diubah, semua pengguna harus diberitahu terlebih dahulu tentang kata sandi yang telah diubah tersebut. Dan ini juga menciptakan kemungkinan yang lebih tinggi untuk kata sandi bisa dicuri. Kemudian WPA2 Enterprise juga menggunakan Radius yang memungkinkan pembuatan dan administrasi beberapa akun pengguna yang unik.
Kemudian perilaku pengguna dapat dengan mudah diaudit dari log yang disimpan oleh server Radius. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah dihapus atau ditambahkan saat staf perusahaan berubah. Oke, di sini untuk completionnya sudah 100%. Kemudian kita coba cek result. Di sini juga sudah komplit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.